Saya Nika Devinka Titania Pramesti, NPM 2020321220005. Saya ingin bertanya, kesulitan atau keterbatasan apa yang kalian temui selama proses riset? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karen Jessica Aprili dengan nomor NPM 020 akan menjawab pertanyaan dari Vinka. Pertanyaannya adalah, keterbatasan atau kesulitan apa yang kami hadapi selama melakukan riset? Seperti yang kita ketahui, dalam melakukan riset tentu kita akan menghadapi hambatan, keterbatasan ataupun kesulitan, baik secara faktor internal atau eksternal. Dan salah satu keterbatasan yang kita hadapi adalah keterbatasan waktu. Sebab riset data kami berdasarkan kuesioner yang kami bagi kepada 33 responden dan hal tersebut membutuhkan waktu yang banyak. Kita membutuhkan waktu yang banyak sebab kita harus menyesuaikan waktu dengan waktu yang dimiliki oleh para responden. Responden yang kami pilih adalah para pegawai ataupun pemilik dari villa ataupun hotel yang ada di Denpasar, Badung, ataupun Gianyar. Dan hal tersebut tentu akan membutuhkan waktu yang cukup banyak sebab mereka memiliki jam kerja yang cukup padat. Dan agar kita dapat menghasilkan kuesioner yang baik dan sesuai dengan keinginan kita harus menyesuaikan waktu dengan waktu senggangnya mereka agar mereka bisa memahami pertanyaan dengan seksama, baik dan benar. Dan mereka bisa memahami poin-poin yang kami tanyakan agar pertanyaan dari kami menjadi lebih valid. Dan kesulitan yang kedua adalah sulitnya dalam memilih responden. Dalam memilih responden tentu kita memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang kita inginkan dalam variabel-variabel yang kita tunjukkan di dalam makalah kami. Dan hal tersebut tentu akan menyulitkan kita sebab kita harus memiliki faktor-faktor yang kita butuhkan dalam pengisian data. Dan kesulitan dalam memilih responden adalah dikarenakan para responden ada beberapa yang tidak bisa mengisi kuesioner atau enggan untuk mengisi kuesioner. Dan tentu kita harus memiliki responden lainnya ataupun kita harus menyaring ulang para responden yang sesuai dengan kualifikasi yang kita inginkan agar mereka bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan hasil yang kita butuhkan ataupun hasil yang kita inginkan. Dan hal tersebut salah satu kesulitan yang menurut kami harus menjadi faktor penting. Sekian kesulitan dari kelompok kami agar selanjutnya kita bisa mempelajari kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi dalam melakukan riset agar kita bisa lebih waspada ataupun kita bisa memikirkan faktor-faktor lain yang memungkinkan untuk menghambat riset yang akan kita teliti. Sekian, terima kasih untuk jawaban pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Mirah Widya Putri Astuti, NPM 2020321220028. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana cara kalian menyusun masalah penelitian agar tidak menimbulkan keraguan pembaca kepada peneliti? Terima kasih. Baik, saya Arinda Mawardini, NPM 014 akan menjawab pertanyaan dari Mirah Widya. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara kalian menyusun penelitian agar tidak menimbulkan keraguan pembaca kepada peneliti? Nah, untuk jawabannya adalah cara kami menyusun penelitian agar tidak menimbulkan keraguan pembaca adalah menentukan apa yang menjadi rumusan masalah dengan latar belakang harus masuk akal dan jelas, serta data yang kami dapatkan bersifat orisinil dan berdasarkan fakta. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya Nika Devinka Titania Pramesti, NPM 2020321220005. Saya ingin bertanya, tolong jelaskan perbedaan dan kesamaan antara hasil penelitian kalian dengan penelitian terdahulu. Terima kasih. Saya Iko Mangbayu Julius, NPM 023. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vinka. Tadi pertanyaannya adalah, apakah persamaan dan perbedaan antara penelitian yang kami lakukan dengan penelitian sebelumnya? Penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh Trivena Lokas, Alji L. Tumben, dan Merlin M. Karuntu tahun 2016 mengenai pengaruh kualitas produk, desain dan promosi terhadap keputusan pembelian pada motor Yamaha Fiction. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Asih Purwanto tahun 2008 mengenai pengaruh kualitas produk, desain dan promosi terhadap keputusan pembelian pada kendaraan bermotor Yamaha Mio.
Persamaan yang diperoleh antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang kami lakukan adalah keduanya sama-sama mengemukakan bahwa variabel-variabel yakni kualitas produk, promosi, dan desain itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk yang diteliti. Nah, sedangkan untuk perbedaannya, perbedaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dan penelitian yang kami lakukan adalah apabila penelitian sebelumnya itu hanya meneliti sebatas kualitas produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian dan untuk membuktikan hal-hal tersebut, sedangkan penelitian yang kami lakukan memiliki manfaat lainnya, yakni untuk menyebarluaskan produk eco-green, produk yang ramah lingkungan, sehingga dapat berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Baik, perkenalkan nama saya Karya Agus Krisna di Bangsawan dengan NPM 032 dari kelompok 4. Untuk kali ini saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 5. Untuk pertanyaannya adalah, bagaimana cara JS Lipper untuk menjangkau calon pembeli agar tertarik dengan produk yang ditawarkan? Lalu jika basis konsumen sudah terbentuk, bagaimana cara JS Lipper mempertahankan keputusan pembelian konsumen agar tetap membeli slipper tikar dari JS Lipper? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anak Gung Yuniswan Dewi, NPM 029. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agus Krisna, yaitu bagaimana cara JS Lipper untuk menjangkau calon pembeli agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Lalu, jika basis konsumen sudah terbentuk, bagaimana cara JS Lipper mempertahankan keputusan pembelian konsumen agar tetap membeli slipper tikar dari JS Lipper? Cara kami untuk menjangkau calon pembeli agar tertarik dengan produk yang kami tawarkan dengan melalui pemanfaatan media sosial. Di era milenial sekarang ini, media sosial sangat berperan sebagai sarana pemasaran yang ampuh. Kami memilih memasarkan produk dengan cara ini karena hampir setiap kalangan dalam lapisan masyarakat Indonesia sangat aktif menggunakannya, dan dengan melalui media sosial juga dapat berhubungan atau menjalin interaksi secara luas dengan beragam audiens. Selanjutnya, strategi yang kami lakukan untuk mempertahankan keputusan pembelian konsumen yaitu dengan memberikan promo atau diskon. Kami memberikan promo menarik untuk pelanggan, seperti semakin banyak produk yang dibeli, maka harga yang kami berikan semakin murah. Selanjutnya, menerima penilaian konsumen baik berupa kritikan atau saran terhadap produk JS Lipper. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen agar mereka selalu senang dan datang kembali untuk membeli produk kami. Terima kasih.